Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan traders, selamat datang di Edukasi Trading, di mana pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya mengenai motif dan pattern ya, atau motif atau pattern lah. Di mana pada saat ini ya, kita akan membahas mengenai lebih spesifiknya lebih mengenai motif-motif chart atau chart pattern, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai motif candlestick atau candlestick pattern. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingatkan kepada rekan-rekan semua jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini. Juga nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan apabila kita mengeluarkan video edukasi lagi di kemudian hari ataupun juga bahkan menjadwalkan sebuah live streaming yang mana tentunya itu akan bermanfaat bagi Anda untuk bisa sama-sama kita saling mendiskusikan mengenai apa yang terjadi di dalam harga baik secara fundamental ataupun juga dari sisi teknikalnya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Mungkin Anda sudah membaca definisi ini sebelumnya ya, bahwa di dalam pembahasan kita mengenai candlestick sebelumnya ini sudah kita bahas, di mana pada dasarnya sebetulnya seorang chartis itu akan mengidentifikasi sebuah motif-motif sebagai cara untuk mengantisipasi pergerakan mendatang dari harga, di mana motif-motif ini adalah sebuah fondasi yang paling dasar berarti tentunya karena fondasi dari sebuah analisis teknikal. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan motif chart? Jadi motif chart ini adalah sebuah motif harga, adalah sebuah motif yang terbentuk di dalam chart saat harga dikonversikan menjadi bentuk grafik atau chart. Di mana di dalam pasar saham dan komoditas, studi akan motif chart ini memiliki peranan penting di dalam analisis teknikal, di mana pada saat datanya diplot di dalam chart, biasanya akan muncul sebuah motif secara natural yang biasanya itu akan terulang dan dapat kita gunakan untuk bisa menjadi penciri atau sinyal dari sebuah pembalikan atau penerusan pergerakan. Nah, secara umum terdapat dua tipe utama motif chart yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah motif chart tradisional, yang kedua adalah motif chart tingkat lanjut atau harmonic pattern biasanya. Nah, kita di sini akan membahas mengenai chart tradisional terlebih dahulu ya, karena untuk membahas harmonic pattern atau advanced chart di sini, advanced chart pattern ya, itu tentunya akan membutuhkan suatu sesi tersendiri yang mungkin nanti akan kita siapkan lagi either way dalam bentuk live ataupun juga video seperti ini. Dan kemudian di sini kita lanjutkan ya, seorang trader yang memiliki pengetahuan untuk mengenali motif dan disertai kemampuan untuk menerapkannya, maka akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi kemana harga akan dapat bergerak kemudian. Jadi perlu Anda note di sini bahwa yang jadi poinnya adalah untuk melakukan antisipasi ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sebuah chart pattern, tapi kalau kita tidak mengantisipasi atau tidak menggunakannya untuk mengantisipasi kemana harga akan dapat bergerak, maka tentunya penggunaan dari chart pattern kita mungkin tidak terlalu optimal ya. Jadi ini adalah poin penting yang mungkin perlu untuk Anda perhatikan. Kemudian yang kedua adalah istilah trend is your friend, adalah sebuah istilah yang cukup umum untuk di kalangan analis teknikal tentunya ya, di mana sebuah tren itu ditentukan dari sebuah chart ya, ada sebuah pergerakan yang terdiri dari serangkaian high dan low, di mana kalau garisnya semakin tinggi maka trennya akan naik, dan apabila garisnya semakin turun maka trennya adalah sebuah tren turun. Di mana yang perlu untuk Anda ketahui, garis tren atau trend line adalah fondasi dasar bagi motif chart ini. Jadi tentunya Anda untuk bisa memahami lebih lanjut mengenai motif chart, Anda perlu untuk terlebih dahulu memahami bagaimana cara menarik trend line atau garis-garis trend secara tepat. Kemudian ya, di sini kita bahas dulu trend ya secara umum seperti apa, bahwa uptrend itu adalah sebuah titik pembalikan tertinggi dan terendahnya itu bergerak semakin tinggi. Anda bisa notice di sini ya, bahwa pada sebuah uptrend high-nya akan berbentuk semakin tinggi dan juga low-nya pun akan berbentuk semakin tinggi. Nah, pada sebuah pergerakan yang ranging, mungkin Anda sudah sadar di sini ya, atau sudah bisa melihat sendiri bahwa ada sebuah area range yang sama, di mana tentunya pada pergerakan downtrend yang terjadi adalah berkebalikan dengan uptrend. Kenapa ini kita bahas? Karena tentunya seperti yang sudah Anda baca di dalam definisi sebelumnya, tren akan memiliki peranan yang penting dalam Anda untuk bisa membaca atau juga memahami seperti apa sih motif chart ini dan juga bagaimana penggunaannya. Jadi tanpa Anda memahami tren terlebih dahulu, maka motif-motif chart itu mungkin tidak akan dapat berperan secara optimal bagi Anda, dan tentunya itu adalah hal yang tidak ingin kita alami, karena kita inginnya pasti menggunakan atau memanfaatkan dengan sebaik mungkin mengenai motif chart itu sendiri. Nah, untuk motif chart, Anda bisa lihat di sini ada dua jenis ya secara umum. Yang pertama adalah continuation pattern, yang kedua adalah reversal pattern.
Nah, ini adalah sebuah definisi yang sangat-sangat standar di mana kalau saya pribadi sebetulnya ya, nanti kita akan bahas lebih terperinci ya. Sebetulnya kalau kita ingin memanfaatkan sebuah motif-motif chart di sini, basically yang kita manfaatkan itu adalah sebuah potensi reversalnya. Jadi kalau misalnya digolongkan berdasarkan continuation pattern atau reversal pattern di sini, yang perlu Anda ketahui adalah kedua hal ini didasarkan atas sebuah tren ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak memahami tren tadi, ya tentunya Anda tidak akan bisa menggolongkan atau mencari atau melihat mana yang continuation atau mana yang sebuah reversal. Karena apa? Karena basically continuation atau reversal ini definisi dari continuation atau penerusan ya, dan reversalnya itu pun juga mengacu pada sebuah tren. Oke, jadi mungkin sampai di sini Anda paham ya. Apabila Anda melihat sebuah continuation pattern atau misalnya katakanlah kita lihat di sini ya, ambil contoh ada sebuah falling wedge misalnya, yang perlu untuk Anda pahami adalah ini adalah sebuah trennya, ini adalah motifnya ya, falling wedge-nya, dan ini adalah continuation-nya. Dan kalau misalnya seperti ini, double top atau double bottom, ini adalah sebuah trennya, kemudian terbentuk sebuah double top-nya atau double bottom kalau berada di posisi di bawah, dan kemudian ini yang terjadi atau sebuah reversal terjadi. Jadi basically bahwa sebuah reversal atau sebuah continuation itu bisa digolongkan sebagai hal atau sebagai continuation ataupun juga sebagai reversal berdasarkan dari tren awalnya atau pergerakan impulsifnya. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa membaca bahwa ini adalah sebuah pergerakan impulsif atau pergerakan naik awalnya di mana, maka tentunya apabila Anda melihat seperti ini atau ada motif ya seperti ini gitu, misalnya segitiga, atau misalnya Anda bisa melihat adanya sebuah motif seperti ini di dalam chart, potensinya akan jadi seperti apa Anda tidak akan pernah bisa mengetahuinya, atau tidak bisa, mungkin Anda bisa mengetahuinya ya, tapi tidak bisa memanfaatkannya seoptimal mungkin. Karena apa? Karena Anda tidak mengetahui apakah impulsnya datang dari atas ataukah datang dari bawah. Karena tentunya ini akan bisa menjadi dua hal yang sangat berbeda kalau misalnya kita mempelajari motif-motif chart ini. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa apabila Anda ya ingin melakukan trade atau menganalisis sebuah trade berdasarkan motif-motif chart, tentunya Anda perlu untuk memahami terlebih dahulu bagaimana tren itu bekerja. Oke, dan kemudian di sini ada poin-poin penting yang mungkin sering terabaikan ya, baik beginner ataupun juga yang sudah berpengalaman di dalam chart terkadang suka juga mengabaikan poin-poin ini, di mana berdasarkan pengalaman saya akan tuangkan di sini ya menjadi 5 hal. Yang pertama adalah pergerakan impulsif itu akan memiliki peranan penting dalam aplikasi motif-motif chart, dan Anda sudah lihat tadi contohnya sebelumnya, saya sudah contohkan bahwa apabila Anda tidak memahami tren atau pergerakan impulsifnya itu yang mana ya, karena tentunya dalam sebuah tren itu akan terdiri dari sebuah pergerakan impulsif, kemudian koreksi ya, kemudian impulsif lagi, koreksi lagi, kemudian impulsif lagi. Ini adalah sebuah tren ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa mengenali trennya yang pertama, kemudian yang kedua tidak bisa menggolongkan mana yang impulsif, mana yang koreksi, maka tentunya itu akan sedikit agak lebih sulit bagi Anda untuk bisa melihat atau mencari peluang berdasarkan motif chart. Karena apa? Karena nomor 2-nya di sini, motif chart hanyalah sebuah komponen pendukung dalam pengambilan keputusan. Jadi perlu saya ingatkan bahwa apabila Anda melihat sebuah pergerakan seperti ini ya, ini bukan berarti Anda semerta-merta langsung melakukan sell ya. Karena apa? Karena motif chart ini hanyalah sebuah komponen pendukung. Apabila Anda katakanlah sempat menjadi seorang buyer di sini ya, apabila Anda melihat ada potensi seperti ini, harga bertahan di sini, maka tentunya Anda tidak semerta-merta merubah buy-nya terus kemudian menjadi sell. Nah, jadi biasanya yang sering terjadi di sini ya, kesalahan yang sering terjadi adalah seperti ini, bahwa apabila harga bergerak naik ke arah atas ya, kemudian Anda melihat adanya pergerakan yang seperti ini, kemudian Anda langsung mengasumsikan bahwa ini akan menjadi sebuah double top ya. Kenapa? Karena posisinya sudah berada di atas atau dua puncak yang memungkinkan atau katakanlah ya di sini akan memiliki peluang untuk terjadi sebuah potensi dari double top. Nah, tapi kenyataannya terkadang yang suka kita lihat di sini, harga kembali turun ke arah bawah. Oke, kita sudah senang, kemudian harga kembali lagi naik ke arah atas. Dan ternyata pada saat kita coba tarik sebuah garis trennya, yang terbentuk adalah sebuah ascending triangle. Yang mana tentunya ascending triangle ini biasanya secara textbook adalah sebuah continuation pattern ya. Dan ini adalah suatu hal yang biasanya menjebak dari
para trader-trader yang relatif katakanlah baru terhadap trading. Karena apa? Karena di sini kita sudah mengambil kesimpulan atau jump into conclusion bahwa ini akan menjadi sebuah double top, meskipun katakanlah secara faktor-faktor pendukung lain yang misalnya katakanlah fundamentalnya ini masih belum bisa memvalidasi posisi Anda untuk bisa melakukan short di sini ya. Karena apa? Karena katakanlah kita tahu bahwa di dalam trading sebuah pergerakan mayoritas itu digerakkan oleh faktor-faktor fundamental. Jadi kembali lagi bahwa kalau misalnya katakanlah ya di sini posisinya, jadi bagaimana sih saya bisa memanfaatkan sebuah motif-motif chart Om misalnya gitu ya. Kalau misalnya katakanlah kita bisa melihat adanya sebuah pergerakan yang squeezing di sini ya. Squeezing dalam artian ada sebuah kompresi di sini dan kita bisa membaca misalnya katakanlah berita mengenai pound sterling ya masih cukup valid untuk bisa melakukan pembelian. Maka tentunya pada saat kita melihat adanya sebuah motif chart di sini, kita bisa meletakkan entry katakanlah buy stop di sini atau misalnya entry di sini, kemudian stop lossnya di bagian titik terendah sebelumnya untuk bisa melihat pergerakan atau mengincar sebuah pergerakan yang naik ke arah atas. Dan tentunya di sini akan memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi karena Anda bisa melihat adanya sebuah bentuk atau motif ascending triangle. Jadi kembali lagi bahwa sebuah motif chart itu hanyalah sebuah komponen pendukung, bukan berarti bahwa motif chart ini adalah sebuah penentu dari pengambilan keputusan. Tentunya perlu saya ingatkan lagi, pergerakan impulsif adalah suatu pergerakan yang perlu untuk Anda pantau ya, impulsifnya kemana, kemudian tren secara keseluruhannya kemana, dan baru setelah itu Anda gunakan motif chart apakah kira-kira ini akan bisa memberikan Anda peluang untuk masuk ke dalam pasar ataukah tidak. Oke, kemudian yang ketiga adalah motif-motif chart ini seringkali muncul di dalam sebuah retracement. Nah, kenapa di dalam sebuah retracement? Ini adalah suatu hal yang biasanya agak sedikit rancu ya atau jarang digunakan, bahwa kebanyakan ya yang mengincar atau yang menggunakan sebuah motif-motif chart atau chart pattern ini selalu menggunakan atau mengambil pandangan berdasarkan apa yang dilihat secara umum ya. Secara umum misalnya sebuah pergerakan naik seperti ini, oh oke, di sini kita punya ada ascending wedge misalnya ya. Padahal ya yang biasanya sering terjadi di dalam motif chart itu atau yang motif chart yang sering kali muncul itu adalah misalnya katakanlah kita lihat, kita recah kembali sebuah pergerakan naik yang ini ya. Kita ambil yang ini misalnya. Nah, biasanya di dalam sebuah pergerakan naik di sini akan ada sebuah retracement yang misalnya seperti ini, berbentuk motif, kemudian naik lagi, berbentuk motif lagi seperti ini. Di time frame yang lebih kecil Anda bisa melihat seperti itu ya. Biasanya seperti ini. Jadi kalau ini di sini kita konversikan ke dalam time frame yang lebih kecil, biasanya kita bisa melihat adanya bentukan-bentukan yang seperti ini, yang tentunya ya meskipun katakanlah terkadang sulit untuk dilihat, tapi kalau misalnya Anda bisa masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, maka Anda bisa melihat adanya sebuah motif-motif chart, atau seringkali motif-motif chart ini munculnya di dalam sebuah retracement. Dan ini yang biasanya tidak dimanfaatkan oleh para trader ya, terutama kebanyakan, apalagi yang biasanya masih baru, karena tentunya ini akan membutuhkan Anda untuk mengetahui analisis dalam bentuk multi time frame. Nah, tentunya bagaimana caranya ya, kita bisa melihat di sini bahwa dalam katakanlah misalnya ini adalah sebuah time frame daily ya. Di time frame daily kita melihat ada sebuah pergerakan yang terus naik ke arah atas. Jadi tentunya kita tahu bahwa di time frame daily ini kita memiliki sebuah tren ke arah up ya. Maka tentunya kita pun di sini perlu untuk mencari sebuah motif-motif yang menunjukkan adanya continuation untuk bisa mengumpulkan atau mencari entry yang optimal di time frame yang lebih kecil. Misalnya katakanlah ini adalah sebuah time frame H1 misalnya, atau bahkan bisa yang lebih kecil lagi. Jadi tentunya ya ini akan bisa bermanfaat kalau misalnya Anda bisa menggolongkan mana yang trennya dan mana titik entry-nya. Jadi perlu saya ingatkan bahwa kembali lagi di sini motif chart hanyalah sebuah komponen pendukung di dalam pengambilan keputusan. Jadi tentunya Anda memutuskan terlebih dahulu berdasarkan tren yang umum seperti apa. Saya mau jadi seorang saya mau jadi seorang buyer, maka tentunya di dalam time frame yang lebih kecil Anda akan menggunakan motif chart ini untuk bisa menjadi titik entry Anda. Nah,
Kemudian di sini yang keempat adalah bahwa sebuah motif pembalikan akan lebih akurat apabila terbentuk mengikuti tren. Nah, apa sih maksudnya ini? Agak sedikit bingung kan? Kalau misalnya dibilang motif-motif reversal seperti double top ya atau double bottom misalnya, ini double top atau misalnya inversi, head and shoulder misalnya seperti ini ya. Ini akan jauh lebih akurat apabila terbentuknya mengikuti tren ya. Bagaimana caranya atau seperti apa maksudnya? Bahwa begini, kadang-kadang kita melihat adanya sebuah pergerakan naik misalnya seperti ini ya, trennya naik ke arah atas, kemudian harga melakukan koreksi ke arah bawah misalnya. Nah, kemudian pada saat itu kita melihat adanya sebuah double bottom misalnya di sini ya. Maka kita tahu bahwa di sini secara umum trennya sedang bergerak naik. Kemudian pada saat dia turun ke arah bawah, terbentuk sebuah reversal pattern, yaitu adanya double bottom di sini. Yang mana tentunya pada saat kita melihat adanya double bottom, ini adalah sebuah pattern reversal yang menunjukkan adanya kemungkinan harga bisa bergerak atau berbalik dari yang sebelumnya turun di sini, melakukan koreksi, kembali bisa melanjutkan trennya. Nah, ini akan memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada apabila Anda melihat sebuah tren yang sedang naik, kemudian ada dua buah puncak seperti ini, kemudian Anda ingin melakukan counter trend ke arah bawah, ya. Jadi tentunya bukan dalam artian kita di sini menyalahkan apabila Anda ingin melakukan entry di sini, ya. Tapi kurang lebih yang perlu untuk Anda ketahui adalah bahwa entry yang ini nomor 1, ya, melakukan entry pada saat tren naik, Anda mencari poin-poin reversal yang mengikuti tren atau yang terbentuk di dalam tren, ini akan memiliki probabilitas keberhasilan yang jauh lebih besar daripada metode yang nomor 2 ini. Jadi perlu untuk Anda ketahui, kembali lagi mengacu bahwa tren di sini ya, saya tekankan lagi bahwa tren adalah komponen yang paling utama untuk bisa Anda mendapatkan manfaat atau memaksimalkan manfaat dari motif-motif chart ini. Nah, yang kelima di sini adalah bahwa motif-motif chart itu membutuhkan waktu untuk dapat terbentuk. Nah, ini adalah suatu hal yang paling jarang atau paling sering terabaikan ya, bahwa kadang-kadang pada saat kita melihat harga sedang bergerak naik atau membentuk sebuah impulsif, kita langsung muncul ada yang namanya FOMO atau fear of missing out ya. Jadi namanya adalah FOMO. Saya buat di sini. Mungkin bagi Anda yang baru belum tahu apa itu FOMO. FOMO ini adalah fear of missing out. Artinya adalah takut ketinggalan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat adanya sebuah pergerakan impulsif yang mana biasanya kita tahu bahwa setelah terjadi sebuah pergerakan impulsif itu biasanya akan diikuti oleh sebuah koreksi, maka terkadang koreksi yang pertama ini yang langsung diambil oleh para trader ya, dimana tentunya apabila katakanlah kita menggunakan motif-motif chart, misalnya kita melihat adanya kita tahu sebuah continuation pattern itu apa sih biasanya. Kalau seperti ini ada rectangle misalnya ya, atau katakanlah flag lah, biasanya yang paling umum digunakan atau yang lebih akurat biasanya flag. Anda bisa melihat bahwa ada pembentukan sebuah flag, itu biasanya membutuhkan waktu ya. Dan apabila ini belum terbentuk, maka tentunya Anda tidak usah mengambil entry di titik ini, karena tentunya apa? Kita tahu sendiri bahwa yang namanya sebuah motif retracement atau dalam sebuah retracement atau koreksi ini akan biasanya membutuhkan waktu untuk bisa terbentuk. Misalnya daily di sini time frame-nya terjadi suatu pergerakan impulsif yang cukup tinggi, maka biasanya kita akan mendapatkan adanya koreksi yang kurang lebih ya, minimal bisa terlihat di H4 ya, atau bahkan bisa terlihat di H1. Tapi tentunya kalau misalnya kita mengacu sebuah tren berdasarkan time frame daily, maka Anda tidak bisa mengacu terhadap time frame yang di bawah H1 tentunya, karena itu tidak relevan ya. Jadi H4 adalah sebuah area yang cukup baik apabila Anda ingin melihat area pembentukan dari motif-motif chart ini, karena seperti yang sudah saya ilustrasikan sebelumnya, dari time frame daily kita mendapatkan sebuah impuls, Anda bisa langsung lihat atau pindah ke time frame yang lebih kecil, 1 atau 2 time frame yang lebih kecil, kemudian Anda tunggu ya sampai terbentuk adanya sebuah motif-motif chart ini. Dan pada saat ada motif-motif chart ini, maka disitulah timing, Anda bisa atur timingnya untuk bisa mengambil potensi sebuah continuation ke arah atas. Jadi di sini yang biasanya atau yang kurang lebih sering kali diabaikan ya, bahwa motif chart ini membutuhkan waktu ya. Jadi untuk bisa continuation pun terjadi biasanya akan membutuhkan suatu periode waktu yang cukup kentara atau cukup
bisa dapat terlihat oleh kita, sehingga basically kita tidak perlu takut untuk ketinggalan dari sebuah pergerakan harga. Kalau misalnya memang belum ada, ya berarti kita mungkin bisa coba untuk cari pair yang lainnya, atau mungkin juga instrumen yang lainnya untuk bisa kita cari yang sekiranya motif-motif ini sudah terbentuk yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan profit ke depannya. Oke, mungkin saya cukupkan video ini sampai di sini dulu, karena yang paling penting sebetulnya adalah 5 poin penting yang Anda lihat di sini. Dan tentunya ya, apabila ada pertanyaan, tidak usah ragu-ragu untuk menghubungi saya. Kita bisa diskusikan sama-sama mengenai poin-poin yang ada di sini. Dan tentunya saya juga tahu bahwa rekan-rekan semua banyak yang sudah cukup familiar dengan motif-motif chart. Jadi kembali lagi, yang ingin saya maksudkan di dalam video ini adalah bagaimana caranya Anda mengoptimalisasi penggunaan dari motif-motif chart tersebut. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan tentunya seperti biasanya saya minta tolong kepada Anda untuk share video ini kepada rekan-rekan trader Anda, karena tentunya apa yang bermanfaat bagi Anda itu mungkin akan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan trader Anda yang lain juga. Dan tentunya berbagi manfaat itu akan mendatangkan kebaikan baik bagi diri kita ataupun kepada orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.